kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Pada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin Bapak absen dulu. Siapa tidak masuk hari ini? Sensi dengan Alvito. Ini Alfa, izin atau apa? Sakit. Sakit ya? Udah berapa hari ya? 2 hari. Mudah-mudahan Ananda Chelsea ini bisa sembuh secepat mungkin dan kembali ke sekolah seperti biasa. Amin. Alvito? Izin. Izin ya? Udah berapa hari di sini? 4 hari. 4 hari. Hari. Ini. Nah, apa-apa yang mungkin ada kesibukan yang lain. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana? Masih semangat? Masih. Kabarnya gimana? Baik. Baik ya, luar biasa dan baik sekali. Oke, baik. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang inklusi, yang mana pada pembelajaran ini kita mempelajari rekan atau peserta didik yang lain yang berkaitan dengan berkebutuhan khusus. Artinya dalam materi ini kita diajarkan tentang sosial, bahwasanya dengan makhluk yang lain satu sama lainnya tidak ada perbedaan, apalagi tentang gender. Jadi kita sama, apalagi dalam satu satuan pendidikan. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk pembelajaran kali ini ya, Bapak akan melaksanakan pembelajaran bimbingan klasikal, yaitu tentang bullying. Nah, ini nanti semoga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari tentang anti bullying dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang langkah tujuan dari pembelajaran pada saat ini. Tadi sudah Bapak katakan tentang bullying. Kalian harus mengerti apa itu bullying, dampak-dampak bullying, jenis-jenis bullying atau perundungan ya. Terus kalian juga bisa mengubah perilaku ya lebih baik agar tercipta sekolah kita ini yang nyaman dan aman. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa dapat menciptakan lingkungan keluarga, lingkungan sosial teman sebaya pun yang baik. Kemudian kalian juga bisa mampu menghadapi perilaku perundungan dan kalian bisa menghindari menjadi pelaku perundungan itu sendiri atau bullying sendiri. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan juga tentang layanan bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu azas. Azas ini artinya aturan dalam layanan suatu bimbingan. Yang pertama layanan azas kesukarelaan. Artinya kalian harus suka dan rela untuk
supaya berjalan baik dan bisa memahami tentang materi atau kasus yang kita bahas. Kemudian kalian juga bisa di azas keterbukaan. Nah, di azas keterbukaan ini juga kita digunakan supaya kita bisa terbuka menyampaikan pendapat antara satu teman dengan teman yang lain atau dalam kondisi kelompok. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah kalian mengerti yang Bapak sampaikan? Iya. Terima kasih. Apakah sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, terima kasih. Kita masuk ke materi ya. Nah, jadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwasanya materi kita adalah tentang layanan bimbingan klasikal bullying atau perundungan dengan 8 cara mengatasinya. Nah, dalam bimbingan kali ini, ya, pembelajaran kali ini Bapak memilih bullying karena ini memang sudah marak-maraknya terjadi di lingkungan sekolah, rumah ataupun masyarakat. Nah, sehingga bullying ini seolah-olah sudah menjadi tren. Tren mungkin di kalangan orang-orang pelaku bullying. Dan mereka tidak ambil tahu tentang korban bullying ini sendiri, bagaimana kondisi psikisnya. Jadi bullying itu adalah tindakan seseorang yang secara agresif yang melakukan tindakan bullying verbal ataupun non verbal dan sebagainya, sehingga dia ingin menguasai suatu kelompok atau diakui oleh sekelompok orang. Apakah dia ini kurang perhatian ataupun dia ini memang orangnya selalu minta diperhatikan oleh seseorang sehingga dia melakukan bullying. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri bullying ini? Banyak ya, ciri-ciri bullying ini, jenis-jenisnya. Ada jenis verbal yang itu berkaitan dengan psikis, perkataan, cibiran dan lain sebagainya, bahkan sampai ke tubuh, ya, warna kulit, suku, budaya dan agama. Nah, kemudian ada juga non verbal, fisik. Fisik ini bersentuhan dengan orang langsung, mungkin itu pukulan, tamparan dan lain sebagainya, sehingga perbuatan ini akan mencederai si korban bullying ini sendiri, sehingga dia merasa depresi, dia bisa menjadi anak yang murung atau kondisi fisiknya lebam dan lain sebagainya, bahkan bisa bunuh diri. Kemudian ada juga sosial bullying ya. Itu sudah dikaitkan tadi dengan materi kemarin ya, sehingga bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita itu sebagai makhluk sosial itu kita tidak bisa membedakan dengan yang lain. Kita itu sama di situ intinya. Jadi jangan membedakan status sosialnya, miskin atau kaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga siber ya, cyberbullying berkaitan dengan media online, mungkin itu postingan atau chat pribadi dan mungkin di komentar ya dalam media sosial. Dan selanjutnya yaitu sosial bullying seksual yang berkaitan dengan seksual fisik, perkataan, ataupun di media sosial, ataupun menceritakan aib temannya dengan orang lain. Nah, sampai di sini kira-kira yang Bapak sampaikan sudah mengerti ya? Sudah. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan bullying. Mari kita simak bersama ya dalam tayangan video ini. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang
dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi,
sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk mencegah cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih cita. Oke, baik itu nak. Jadi itu tayangan video dari bullying ataupun jenis-jenis bullying dan dampak-dampaknya. Nah, jadi selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok yang sudah Bapak bagi di minggu lalu. Silakan. Ini yang Oke baik, sudah duduk semua ya. Ini ada LKPD ya, silakan nanti kalian kerjakan ya, diskusikan di kelompoknya. Bapak beri waktu 5 menit ya, dikerjakan masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, dimulai dari sekarang ya. Nah, silakan didiskusikan ya.
Oke baik, waktunya sudah habis ya nak. Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Oke baik, untuk selanjutnya kita presentasi ya ke depan. Silakan nanti maju bergantian. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Untuk pertama, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Silakan. Yang lain disilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bullying atau perundungan. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai Satrio Santo dan rekan saya Okta Nur Fitria, Sufiana, Neksa Nabadila, Dina, dan Siska Mahendra. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Okta. Jelaskan dampak dari tindakan bullying. 1. Korban bullying sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres berkepanjangan. 2. Bullying dapat merusak harga diri korban, membuat mereka merasa tidak berharga dan rendah diri. 3. Korban bullying seringkali merasa terisolasi dan kesepian karena mereka merasa sulit untuk berinteraksi sosial. 4. Dampak fisik bullying dapat menyebabkan cedera fisik yang serius. 5. Korban bullying dapat mengalami penurunan prestasi akademis karena stres dan gangguan emosional yang mereka alami. Bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah agar bebas dari bullying? Melawan bullying tidak harus dengan tindakan kekerasan atau membalas bullying. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan melaporkannya kepada guru atau staf sekolah. Dengan melaporkan tindakan bullying, sekolah dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan tindakan tersebut. Baiklah teman-teman, setelah hasil diskusi kami, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan bertanya. Baiklah, dari kelompok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada yang di depan. Jelaskan sosial bullying, perundungan sosial. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh
terjadi di antara remaja dan dapat memiliki dampak psikologis yang serius. Baiklah, bagi kelompok 2, apakah sudah paham? Baiklah, itulah diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Nah, yang lain silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelumnya tujuan kami berdiri di depan ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bullying. Sebelum menyampaikan hasil diskusi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Dape. Di sebelah saya ada Elensi, Indah, Kalisa, dengan Iqbal. Baik, langsung saja hasil presentasi kami akan langsung disampaikan oleh Elensi. Pernahkah kalian menjadi korban bullying dan ceritakan dampak dari perilaku tersebut terhadap kalian? Iya, pernah. Dampak yang pernah saya rasakan adalah sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres berkepanjangan. Merusak harga diri membuat saya merasa tidak berharga dan rendah diri. Seringkali merasa terisolasi dan kesepian karena saya merasa sulit untuk berinteraksi sosial. Bagaimana cara menghadapi bullying? 1. Memberikan sosialisasi mengenai bullying. 2. Mendeteksi tindakan bullying sejak dini. 3. Menjadi teladan positif. 4. Memberikan dukungan kepada korban. Baik, itulah hasil diskusi atau presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Coba kalian jelaskan apakah tindakan bullying ini hanya sebatas fisik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Baiklah, langsung saja kami akan langsung menjawab. Baik, kelompok 3 kami akan menjawab. Tindakan bullying tentu tidak hanya terbatas pada gangguan fisik saja. Karena tindakan bullying juga mencakup pelecehan verbal, perundungan sosial, dan bahkan perundungan melalui dunia maya yang dikenal sebagai cyberbullying. Ini adalah masalah serius yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah, di tempat kerja, dan di dunia online. Baik, itulah jawaban dari kami. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau masih ada silakan. Ya, baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi kami yang telah kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang sopan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 3 silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bullying. Baiklah teman-teman, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzairi, saya sebagai moderator bersama rekan saya, Zerki, Rika, Anissa, Yuni, Bisa, dengan Miriam. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zerki.
Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian bullying sesuai pemahaman kalian. Bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang terjadi secara berulang, di mana satu atau sekelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya, baik secara fisik maupun emosional. Ini adalah tindakan yang merugikan dan seringkali dilakukan oleh orang atau kelompok yang merasa lebih kuat secara fisik atau mental daripada korban. 2. Sebutkan macam-macam bullying yang kalian ketahui dan sering terjadi di sekitar kalian. 1. Perundungan verbal. 2. Perundungan fisik. 3. Perundungan sosial. 4. Perundungan media maya. Dan yang terakhir, perundungan seksual. Baiklah, kami di sini buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan Nak, yang mau bertanya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Coba kalian jelaskan bagaimana cara mengatasi tindakan bullying di sekitar kita. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah bertanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Anissa. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk mengatasi tindakan bullying, memerlukan upaya kolaboratif dari seluruh masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas lainnya. Atau dengan 8 cara itu memberikan sosialisasi mengenai bullying, mendeteksi tindakan bullying sejak ini, menjadi teladan positif, memberikan dukungan kepada korban, membantu pelaku mengubah perilaku buruknya, menerapkan aturan yang ketat terkait bullying, mengajar siswa untuk melawan bullying dan laporkan kepada pihak yang berwenang. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah bisa memahami? Sudah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Siapa? Cukup ya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesekian tanpa kasih, untuk sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih atas kerja kelompoknya hari ini. Jadi sudah kita saksikan video dan diskusi kelompok bahwasanya bullying ini memang akibatnya fatal, negatif sekali ya. Artinya hindari menjadi pelaku bullying atau atasi kalau kita akan menjadi sasaran korban bullying. Nah, dari sini kira-kira sudah bisa dimengerti ya? Oke, baik. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu nanti kesimpulan ya. Sebelum ini mungkin kita ice breaking dulu ya karena mungkin merasa tegang lama di depan yang diskusi kelompok. Silakan berdiri. Ice breaking kali ini kita pakai tepuk P5 ya. Oke, silakan kita tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurang. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah fresh ya. Semangat lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita tarik kesimpulan ini ya. Kita sama-sama tarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Yang bisa menyampaikan kesimpulan siapa? Ya, silakan si Susi ya. Baiklah, di sini dapat saya menyimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu bullying merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merusak pada anak-anak dan remaja.
Untuk mengatasi bullying, kita perlu mengambil tindakan yang tegas dan kolaboratif dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan pada anak-anak tentang cara mengatasi bullying, serta menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif di sekolah dan di dunia online. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menghentikan bullying dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Itu ya nak, tepuk tangan dulu. Jadi itu akhir dari bimbingan klasikal kita pada saat ini. Artinya kita harus merefleksi kegiatan pada saat ini, bahwasanya layanan bimbingan klasikal ini bermanfaat tidak? Bermanfaat artinya siswa itu bisa mendapatkan informasi, ya kan, bisa mendapatkan pengetahuan yang lain, dan juga bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dengan itu artinya bimbingan klasikal ini kita melaksanakan kira-kira berkelanjutan ini bisa dilakukan atau tidak? Bisa ya, berdasarkan sesuai kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah baik, sebelumnya kita akan Bapak mau minta umpan balik, maksudnya refleksi tadi. Satu orang mungkin bisa mengemukakan, ya, bukan informasi ya, refleksi maksudnya itu kami merasa senang atau dan lain sebagainya. Siapa yang bisa? Satu orang, silakan. Dari proses bimbingan klasikal ini yang saya dapatkan, 1. Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi bahaya bullying. 2. Saya menyadari pentingnya bersikap berani dalam mencegah terjadinya bullying. 3. Saya merasa senang mengikuti layanan bimbingan klasikal. 4. Saya menyadari bagaimana cara mengatasi bullying. Ya baik ya, itu untuk merefleksi kegiatan ini, bahwasanya bimbingan konseling itu seperti itu, bahwasanya dalam kegiatan ini memang positif ya, untuk kita lakukan di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan, kemudian di SMA, karena memang pelaku bullying ini mungkin dia berkeliaran di lingkungan sekitar kita. Jadi kita wajib mendeteksi sedini mungkin untuk pelaku bullying ini, sehingga ini tidak terjadi di lingkungan kita, lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah, bahkan mungkin teman kita. Apabila kita mengetahui pelaku bullying atau menyaksikan, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada orang tua, ya, ataupun guru ataupun ke pihak yang berwajib. Karena sehingga bullying ini kalau dilakukan terus-menerus oleh pelaku, nantinya akan berakibat fatal terhadap korban bullying itu sendiri. Artinya mulai sekarang kita anti bullying, no bullying itu untuk di lingkungan kita sendiri. Itu ya. Nah baik, sekali lagi mungkin Bapak minta evaluasi daripada hasil proses daripada bimbingan konseling ini. Ada yang bisa evaluasi? Oke, silakan. Si Arya David. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan hasil evaluasi hasil bimbingan klasikal. Yang pertama, lebih aktif dalam proses layanan bimbingan klasikal. Yang kedua, lebih kreatif dalam menyampaikan alternatif bahaya perundungan. Yang ketiga, kita bisa saling mengeluarkan pendapat terkait perundungan. Yang keempat, proses bimbingan klasikal terlaksana dengan sangat baik dan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, proses layanan bimbingan klasikal sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan. Oke baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk baik ya, artinya dalam bimbingan klasikal ini sudah saya Bapak katakan bahwasanya kita paling tidak harus suka dan rela untuk menyampaikan pendapat, sehingga kegiatan ini bisa nyaman ya, bisa efektif,
artinya bisa dipahami, artinya mudah, artinya untuk kita menyampaikan pendapat di dalam diskusi kelompok ataupun dalam presentasi. Nah, sehingga ini bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga atau dalam lingkungan masyarakat lainnya. Kira-kira sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk mengakhiri Bapak untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, mungkin kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan berdiri, satu orang menyanyikan sendiri. Posisi siap ya menghadap Ini Bapak berharap ini bisa kalian laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga sekali lagi ataupun lingkungan sekolah, dan kemudian ya ini akan berkelanjutan ya, baik itu nanti kalian sudah tamat ataupun jenjang pendidikan selanjutnya. Dan ini Bapak berharap kalian akan menjadi salah satu pelopor anti bullying atau non-bullying di sekeliling kalian, sehingga korban-korban bullying ini tidak ada lagi di sekitar kita ya, ataupun di lingkungan kita. Artinya berbuat kalian terhadap hal yang positif tentang anti bullying ini akan menyelamatkan nyawa orang ataupun psikologis daripada teman ataupun sahabat ataupun di lingkungan kalian. Jadi terima kasih untuk hari ini ya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan ya, dengan tentunya mungkin materi yang berbeda. Semoga kita selalu bahagia dan sehat selalu. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.